Dunia saat ini sedang menghadapi pandemi yang disebabkan oleh virus corona dan infeksinya yang disebut COVID-19. Virus ini awal mulanya ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan telah menyebar dengan cepat ke berbagai belahan dunia, salah satunya Indonesia. Wabah corona menjadi topik utama di penjuru dunia. Pandemi ini mempengaruhi perubahan di berbagai sektor terkena dampak dari adanya wabah virus corona. Salah satu sektor yang terkena pengaruh adanya wabah virus corona yaitu sektor penerbangan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pembatasan sosial untuk mengurangi grafik jumlah COVID-19 di Indonesia. Pembatasan sosial ini menyebabkan penurunan drastis jumlah penumpang dan pendapatan di masa pandemi. PT Garuda Indonesia merupakan salah satu yang terkena dampak COVID-19. Dari sektor penerbangan, Direktur Utama PT Garuda Indonesia atau Persero, TBK Irfan Setiaputra, mengatakan keuangan perusahaan semakin tertekan di masa pandemi COVID-19. Perusahaan Garuda Indonesia turun hampir 60% pada 2020. Namun pada waktu-waktu tertentu, penurunannya hingga 90%, dan saat itu penurunan tiket pesawat merupakan tindak lanjut dari inisiasi awal Indonesia National Air Carrier Association atau INACA yang sebelumnya baru berlaku di beberapa rute penerbangan. Jadi jika tidak memperbaiki kondisi keuangan PT Garuda tersebut, dapat membuat perusahaan terus merugi meski masih beroperasi. Untuk mengatasi hal ini, PT Garuda Indonesia membutuhkan strategi dalam menghadapi krisis di masa pandemi ini. Selanjutnya, tujuan pembentukan tim public relations dan penyusunan strategi ini guna memperbaiki sistem finansial di PT Garuda Indonesia yang telah merosot sejak masa pandemi COVID-19. Jika tidak segera diperbaiki dan mencari jalan keluar yang baru, maka perusahaan PT Garuda Indonesia akan terus-menerus terjebak dalam kebangkrutan. Maka, tujuan utama pembuatan strategi baru ini adalah untuk menanggulangi aliran uang atau money flow yang tidak stabil. Dan tentu harapan kedepannya dapat menanggulangi hutang-hutang perusahaan. Nama program baru yang kita bentuk ialah Program Go On atau kepanjangan dari Cargo Only. Target pemasaran dengan program Go On ini ditujukan kepada publik internal dan eksternal. Target internal yang terdiri dari karyawan PT Garuda Indonesia dan target eksternal yang terdiri dari masyarakat di luar organisasi atau perusahaan PT Garuda Indonesia yang mempunyai bisnis online shop dan sering mengantarkan barang dengan jumlah yang cukup besar serta mempunyai wilayah kirim yang cukup jauh. Selanjutnya adalah strategi pelaksanaan. Yang pertama ialah optimalisasi produksi. Dilakukan melalui penerbangan kargo berjadwal, melakukan penerbangan kargo only selama pandemi untuk mengkompensasi penurunan pendapatan. Yang kedua, dynamic pricing, merupakan sistem penentuan harga produk dan jasa yang bervariasi untuk satu produk dan jasa yang sejenis berdasarkan penentuan harga pada kondisi tertentu. Di masa pandemi seperti ini, banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, sulitnya mencari pemasukan, bahkan hanya sekedar untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, tim PR kami menawarkan untuk memakai strategi dynamic pricing ini dengan cara memberikan harga spesial setiap pengiriman, yaitu setiap harga pengiriman di atas Rp500.000 bisa mendapatkan potongan harga 2 kg dari jumlah total keseluruhan berat barang yang akan dikirim. Hasil yang diharapkan dengan terbentuknya strategi di atas yaitu agar pendapatan PT Garuda Indonesia kembali membalik seperti sebelum COVID-19. Karena kerugian yang dicapai selama pandemi yaitu sebesar 120,16 juta US$ berbalik dari posisi untung 20,48 juta US$ pada kuartal 1 per 2019. Waktu pelaksanaan program Go On atau Cargo Only ini
yaitu sekitar pertengahan Maret 2020 atau sejak awal pandemi masuk ke Indonesia. Dana dan sumber pendanaan. Garuda Indonesia juga menyatakan akan meningkatkan pendapatan dari penerbangan charter yang berkelanjutan. Hal ini akan melibatkan kerjasama kemitraan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan meningkatkan pendapatan kargo berjadwal, salah satunya dengan melakukan penerbangan cargo only selama masa pandemi untuk mengompensasi penurunan pendapatan dari penumpang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain memang terdampak pandemi COVID-19 yang membuat redanya penerbangan penumpang, persoalan lainnya adalah terkait penyewaan pesawat atau resort. Dalam konferensi pers di Kementerian BUMN Rabu 2/6/2021, Erick Thohir mengatakan bahwa pihak berencana untuk memaksa jabatan komisaris di Garuda Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban finansial yang telah melanda perusahaan.